Budaya bukan hanya sekedar pelafalan kata, melainkan sesuatu yang berharga yang harus kita jaga. Di tengah era kecakapan teknologi saat ini, seharusnya kita bangga terhadap warisan leluhur budaya kita. Apalah arti budaya jika kita tak tahu peran kita dalam melestarikan budaya kita? Karena bangsa kita, bangsa yang dikenal dunia dengan keberagaman budayanya. Karena sejatinya budaya akan terus ada karena budaya hidup dalam setiap kata. Sebelum itu saya nggak sendirian nih. Di episode kali ini saya akan ditemani rekan saya yang spesial. Tapi kemana ya rekan saya kok belum kelihatan? Mbak, bentar. Kenapa mas? Ini loh memperbaikin. Sini geser sini dulu deketin. Kain jari ya? Iya kain jari. Susah banget ini. Ngapain kita pakai kain ini mbak? Katanya kamu mau belajar ini mas, budaya Jawa. Jadi kamu harus mendalami peran karena hari ini berkaitan dengan narasumber kita. Wah siapa mbak narasumber kita kali ini kira-kira? Nah sebelum saya ngasih tahu nih narasumber pada siang hari ini, aku mau jelasin konsep hari ini, tema pada hari ini, yaitu nguri-nguri budaya Jawa. Nah sebelum itu mas, ini kan belum saya buka nih acaranya. Buka dulu yuk. Belum dibuka ya? Belum mas. Oke kita buka dulu ya mbak. Ya. 1, 2, 3. Selamat siang pemirsa. Selamat datang di program Sapa Saya. Sapa bersama budaya. Bersama saya Redita Disma. Dan juga saya Hardi Fatur. Di episode kali ini kami menghadirkan tokoh yang sangat inspiratif, salah satu pelestari budaya dan seni. Wah siapa itu mbak Disma narasumber kita kali ini? Tunggu dulu mas. Masnya pasti penasaran kan? Ya apalagi dong. Pemirsa yang menonton. Nah langsung saja kita panggilkan Bapak Agus Sunarto selaku dalang yang akan kita menemani di acara kali ini. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Selamat siang. Monggo Bapak duduk. Oh, sini saya. Iya Bapak. Ya. Silakan. Ya. Nah, pemirsa, saat ini kita sudah bersama Bapak Ki Agus Sunarto. Beliau merupakan dalang sekaligus pendiri Sanggar Madya Ratri yang berada di Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta. Betul gitu, Bapak? Betul ya. Nah, biar kelihatan akrab nih, Bapak. Kita enaknya manggilnya dengan apa nih, Bapak Ki Agus? Bapak aku tahu bagaimana ya? Oh ya, bisa panggil Ki Agus atau Ki Dalang atau Pak Agus. Senyamannya aja. Agus aja gimana? Ya, nggak apa-apa. Ya, nyaman gitu. Lebih akrab, Oke, baik saya panggil dengan Bapak Agus saja ya, Bapak. Nah, sebelum kita masuk ke pembincangan selanjutnya nih, teman-teman, kita akan tampilkan cuplikan profil Bapak Agus Sunarto. Wah, emang ada mbak cuplikannya? Ada dong, jelas ada. Nggak usah lama-lama, semua pemirsa, ini dia. Di episode 4 kali ini, Sapa Saya akan mengajak pemirsa bertemu dengan salah satu dalang senior di Wonosari, Yogyakarta. Siapakah beliau? Nama Agus Sunarto. Kalau di dunia pedalangan saya dipanggil Ki Agus Sunarto. Lahir di Gunung Kidul 1 Juni 1969. Kalau hitung angka tahun sampai sekarang sudah 54 tahun. Saya punya sanggar yang saya beri nama Sanggar Madya Ratri. Kegiatan Sanggar Madya Ratri ini berbagai macam cabang seni, pedalangan, ada kerawitan, ada tari juga, dan sering untuk di sanggar kami ini sering untuk kegiatan teman-teman seniman berkumpul, baik seniman teater, ketoprak juga mengadakan latihan di sini. Penghargaan yang sudah saya dapatkan di bidang kesenian, di bidang pedalangan saya pernah mendapatkan piala sebagai penyaji terbaik 3 di tingkat DIY. Tapi udah agak lama, sekitar tahun 1900 berapa saya lupa, itu udah sekitar 1916 kalau nggak salah, 2016 kalau nggak salah. Kemudian setelah itu saya juga di tingkat kabupaten pernah mendapatkan piala terbaik 3 juga ternyata di kompetisi festival yang diikuti oleh 18 kecamatan. Kemudian di bidang seni yang lain seperti penata iringan, saya pernah sebagai penata iringan terbaik
Festival Ketoprak Kabupaten Gunung Kidul itu 3 kali berturut-turut. Kemudian Festival Sendera Tari, saya juga sebagai penata iringan terbaik. Festival Campur Sari juga sebagai penata iringan terbaik 2 kali untuk untuk Festival Campur Sari. Wah, cukup panjang dan menarik juga ya ternyata profil dari Bapak Iya dong, Agus ini jelas. sebagai senior perdalangan di Yogyakarta. Bener banget. Nah Bapak, boleh nggak sih kita tanya-tanya nih tentang profilnya Bapak, kan tadi kayak sudah menjelaskan nih Ya, punya tadi kan sanggar, keseluruhan iya ya punya kan? sanggar, terus Iya. kegiatannya apa? Boleh silakan monggo untuk tanya apa. Iya. Gimana sih Bapak? Kita kan pengen tahu nih awal mulanya Bapak itu berkarir di dunia wayang tuh gimana Bapak? Memang kalau di dunia wayang saya sejak kecil sudah senang dengan wayang ya, dengan wayang dan kerawitan. Sejak kecil, kemudian saya mulai berkarir atau mulai menekuni di bidang pedalangan serius itu semenjak tahun 1990-an. Wow. Saya sudah mulai berlatih dan ditangkap atau pentas di tempat-tempat kalau di sini kan ada budaya rasul, ada budaya bersih desa. Itu pertama kali mendalang saya jauh di daerah Banjarnegara. Di sana untuk hajatan, ada orang hajatan yang kebetulan ada wayang, kemudian saya yang dipanggil untuk mendalang di sana. Itu pengalaman pertama sebagai dalang waktu itu beranjak ke profesional. Seperti itu kira-kira. Oh, jadi dulu pernah ini ya, pertama itu ikut di acara yang diundang itu ya Bapak? Gitu, terus baru yang mendalami untuk lebih profesional. Betul, gitu. ya. Aku boleh nanya, saya juga boleh nanya juga Bapak. Kira-kira Bapak ini kan tadi kan dari cuplikan profil itu belum terlalu lengkap nih. Jadi saya mau nanya lebih lanjut. Kira-kira Bapak ini sudah berapa lama sih mendalami peran sebagai seorang dalang, seorang seniman? Kira-kira sudah berapa lama Bapak? Ya sebagai seniman dalam beranjak ke profesional ya tadi saya sebutkan di tahun 1990 tadi. Kalau dihitung sampai sekarang sudah berapa tahun itu kan? Sudah banyak tahunan ya. Berapa tahun? Berapa tahun nih dari 90-an kan? Udah bertahun-tahun. Puluhan. Nah itu sampai sekarang saya masih terus ya namanya berkesenian kita harus terus belajar, tidak pernah berhenti belajar. Sampai sekarang pun saya juga masih belajar, di samping saya juga profesional menerima job-job. Saya terus harus berlatih, belajar bersama teman-teman komunitas pedalangan. Di sini juga ada komunitas pedalangan, ada namanya Pepadi Gunung Kidul. Itu adalah kumpulan dari teman-teman dalang-dalang di Kabupaten Gunung Kidul untuk nanti setiap periode kita mengadakan sarasean, berlatih dan sebagainya. Itu bedah lakon, bedah karya-karya di bidang pedalangan seperti itu. Oh begitu. Jadi itu Bapak nggak sekian cukup di situ, tapi tetap mau mengembangkan dan melatih ya. Betul, ya. Dan juga ada komunitasnya ternyata ya. Iya, saya baru tahu loh ada komunitas. Iya dong, iya. Terus kalau kayak gitu Bapak pastinya ada tokoh inspiratif yang untuk memotivasi Bapak nih terjun di dunia dalang, itu ada nggak ya Pak? Betul, kebetulan ayah saya itu dulu seorang dalang juga, dan itulah yang menginspirasi saya untuk kepingin seperti bapak saya itu sebagai seorang dalang yang profesional. Kemudian ada beberapa tokoh dalang-dalang yang terkenal seperti Kinarto Sabdo. Kinarto Sabdo itu adalah dalang dari Jawa Tengah, Semarang. Itu tokoh dalang luar biasa. Dia pencipta gending, pencipta lagu-lagu, Bambang Suling itu kan ciptaan dia. Dan itu sangat menginspirasi untuk saya terus mengembangkan bakat saya dan belajar di bidang pedalangan seperti itu. Berarti turun-temurun ya. Iya, turun-temurun. Nah, saya lanjut lagi ya Pak. Setelah bertahun-tahun nih, berpuluh-puluh tahun Bapak bergelimang di dunia perdalangan wayang ini, ada nggak sih atau cerita atau pengalaman yang paling berkesan selama Bapak berkarir sebagai seorang dalang? Oke Bapak, maaf banget Nggak apa-apa. saya potong. Gimana? Iya, karena kita ada mau iklan dulu. Oh, mau iklan dulu. Gitu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sapa Saya, Sapa Bersama Budaya.
Di balik kesederhanaannya, Jogja selalu punya cerita. Kemanapun kaki melangkah, di situ ada beragam rasa yang siap mengundang selera. Sejarahnya tertuang dalam tiap goresan tinta yang dihasilkan tangan-tangan tekun para seniman. Di kota ini, kekayaan alam dan budayanya membaur, ciptakan keindahan yang mengagumkan. Senyuman ramah, siap mengajak siapapun larut dalam tawa. Dan di tiap sudut kota ini, selalu saja penuh kehangatan. Kota ini tak lekang dimakan waktu. Karena ada sejuta cerita lama yang tawarkan petualangan baru. Inilah Jogja, kota penuh momen berkesan yang selalu saja bikin rindu untuk bertemu. Traveloka dulu, melepas rindu kemudian. Baik pemirsa, masih bersama kami di program Sapa Saya. Sapa bersama budaya. Tadi kan pertanyaan saya dipotong oleh Mbak Disma nih. Jadi tadi Pak saya mau nanya, kira-kira Bapak ada nggak atau pengalaman Bapak yang menarik, yang berkesan selama Bapak berkarir sebagai seorang dalang maupun sebagai seniman lainnya? Kira-kira ada nggak Pak cerita atau pengalaman Bapak bisa di-sharing ke pemirsa kira-kira? Iya, sebetulnya kalau pengalaman yang pengalaman yang menarik itu banyak sekali. Cuma ada satu pengalaman yang sangat berkesan sampai sekarang pun masih ingat. Jadi ketika itu sekitar tahun 2000-an, sekitar tahun 2000-an saya pernah ditangkap mendalang di Pulau Karimun Jawa. Jadi jauh sekali. Jepara menyeberang sampai bisa 6 sampai 9 jam menyeberangnya. Itu sangat terkesannya begini. Jadi saya kan bawa kru dari Gunung Kidul. Ada krunya, ada yang bawa truk untuk membawa alat gamelan, ada yang bawa bis untuk membawa kru-kru seniman wiyogonya atau pemusiknya, dan saya berangkat sendiri. Sampai di pelabuhan Jepara itu datangnya tidak bersamaan. Yang kru perawitannya dia sampai kemana daerah Rembang atau gimana, sampai kita kesiangan ketinggalan kapal lah. Padahal kapal itu satu-satunya, kapal feri itu satu-satunya yang pemberangkatannya cuma saat itu, pemberangkatan lagi mungkin di lain hari. Akhirnya kami ketinggalan, saya pun ketinggalan. Alat sound gamelan sudah berangkat ke sana. Waduh. Padahal saat itu malam itu harus pentas di sana. Takutnya bukan main karena situasi di sana kan saya nggak tahu seperti apa penontonnya. Akhirnya kita charter kapal kecil yang yang tidak terbiasa teman-teman naiki. Kita air saja bisa masuk. Menyentuh air. Menyentuh air. Kapal kecil itu Kecil kan. banget ya tuh ya. Nah itu sampai sana malam tidak istirahat, tidak apa, langsung kita berganti manggung saja. Tapi alhamdulillah panggungannya sukses sampai penontonnya membludak karena mungkin di sana juga jarang hiburan kan. Oke, itu untuk pengalaman pengalaman saya. Kemudian untuk tadi terkait dengan di dunia seni lain-lainnya, saya juga banyak menata di kerawitan, menata campur sari, dan beberapa event festival seperti ketoprak, seperti senjatari, seperti apalagi
itu dolanan anak ataupun untuk anak-anak itu namanya dolanan anak atau Langan Carito saya juga menata dan sering mendapatkan prestasi sebagai penata yang terbaik. Sampai itu saya juga ketika teman-teman seperti ada kemarin teman pengusaha catering kita dibuatkan lagu tentunya lagunya lagu Jawa ya untuk iklan perusahaannya saya juga bikinkan. Ada kemarin yang pengusaha joglo dari Kudus itu supaya dibikinkan lagu tentang joglonya saya bikinkan seperti itu. Jadi kita berproses untuk berkarya seperti itu. Berarti bapaknya juga selain sebagai seorang dalang juga sebagai komposer ya, komposer musik-musik Jawa. Jawa sampai udah dapat penghargaan juga. Ya benar. Nah, itu tadi pertanyaan-pertanyaannya semoga menjawab kita semua ya. Tentunya tentang perjalanan Bapak Agus dari awal hingga menjadi seorang dalang yang kita kenal. Nah, saya punya pantun nih Bapak. Wah, punya pantun ya Mbak? Iya dong. Seperti apa tak dengar? Jadi malu. Dengerin ya. Mampir pasar ing ngaki Yogyakarta. Cakep. Sowan ning omah simbah sing suwe. Cakep. Aja lali nguri-nguri budaya Jawa. Cakep. Supaya tetap lestari lan ora ilang Jawane. Wah, tepuk tangan pemirsa. Saya juga punya pantun. Wah, apa Pak? Ada pantun Pak? Besok saja enggak saya simpan. Siap Bapak. Siap Pak. Kok saya tadi kok mejanya bersih ya? Astaga, Aduh, ya ampun, lupa maaf, Mbak Pak. gimana sih Mbak? Maaf. Maaf banget Pak, maaf banget. Kasih kan ya kita. Ada minum nggak kita? ngobrol. Ada. Kita panggilkan asisten. Saya biasa guyon cuma candaan loh Nggak ini. apa-apa Pak. Kita juga terlalu asik ngobrol. Iya, jadi lupa. Nih, saya panggilkan asisten ya Bapak. Iya. Ya yuk, sini tolong buatin ini ya minuman diambilin 3 ya, yang spesial. Jeh, siap. Ya ampun ya yuk, kowe iki mek kaya sapa to kok kemayu banget. Lah pripun to yuk? Niki namine mendalami peran. Kados episode dinten niki nguri-nguri budaya Jawa. Nggih to, Pak. Iya, Kados bagus. niki kan kalender Bagus. dereng. Betul, tapi lebih bagus lagi kalau belajarnya sinden, pakaiannya kan sudah seperti Waduh sinden. Bapak. Lebih sesuai dengan busananya gitu. Ini minuman apa? Minuman apa? Niki minuman spesial kagem tamu spesial. Wah, keren. Makasih ya yuk minumannya. Makasih ya Yayu. Oke. Nggak siapa, Mbak Yayu. Iya Mbak Yayu Bapak. Mari Pak diminum dulu. Diminum dulu Bapak. Diminum dulu. Iya, minum Minum dulu. dulu nggak kamu juga? Aku juga mau minum kayaknya. Saya aus. Minum dulu ya. Pina. Wah, spesial sekali tehnya si Yayu ini asisten Mbak ini ya. Bener banget. Berarti sesuai dong sama tujuan talkshow kita pada hari ini. Sudah sesuai. Serba coklat. Iya bener banget. Nah saya mau tanya nih Pak, gimana menurut Bapak dengan pemikiran nih terkait dalam dunia wayang sendiri? Iya, kalau kita bicara masalah wayang yang ini sudah menjadi kebudayaan ataupun kesenian yang turun-temurun dari nenek moyang kita, memang selayaknya kita, apalagi yang generasi muda seperti ini harus memulai mencintai, mengetahui lah, mempelajari, karena banyak nilai-nilai luhur yang diajarkan. Ada nilai filosofinya, di sana ada nilai pendidikannya, ada nilai kepahlawanan. Secara filosofi wayang sekilas ya, secara filosofi wayang itu menggambarkan kehidupan kita, kehidupan kita sejak lahir sampai nanti kita mati. Jadi pertunjukan wayang itu di dalam pertunjukan ketika masih sore jam 9 sampai jam 12 itu namanya gambarannya manusia baru lahir sampai menjelang dewasa. Itu namanya padat 6 di situ. Kemudian nanti dilanjutkan jam 12 sampai jam 3 itu sudah mulai dewasa, beranjak ke masa-masa tua. Yaitu banyak gejolak di sana, makanya ada guruan, ada candaan seperti Ponokawan itu. Kemudian dibagi lagi menjadi ke fase
padat berikutnya, padat manura itu untuk penyelesaian hidup manusia dari masa tua sampai nanti kita suan ke ataupun kita kembali ke Gusti Allah itu, fase-fase itu. Dan kepahlawanan memang ada tokoh-tokoh yang bisa menjadi inspirasi kita dalam hidup. Dan nanti akan saya tunjukkan beberapa tokoh wayang nanti sesuai dengan apa watak-wataknya yang bisa kita ambil inspirasi, bisa kita ambil untuk hidup sehari-hari. Oh, ternyata wayang ini ada filosofinya Bener juga ya banget. dari saya baru tahu ternyata ya. Jadi tepat banget kan kamu di Iya, sini untuk iya. belajar budaya Jawa sama Tepat sekali. wayang juga. Terima kasih telah menjadikan saya special host pada talk show kali ini Mbak Disma ya. Oke pemirsa, setelah ini kita akan bermain dan belajar dengan Bapak Ki Agus Sunarto. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sapa Saya. Sapa bersama budaya. Open your eyes, open your mind. Feel the warmth, see the smiles, kindness and love, that's what I feel. Hold my hand and dance with me. A nation with a song, a symphony of sights and sounds. Across a beautiful nature, we'll find the colors of paradise. Oh, what a wonderful place. I feel loved, I feel wonderful, a wonderful Indonesia. Kembali lagi bersama kita di Sapa Saya, Sapa bersama budaya. Nah Pak Agus, tadi kan kita mau diajarkan wayang nih oleh Pak Agus. Tapi sebelum kita bermain dan belajar wayang, saya boleh bertanya nggak Pak? Nah sekarang itu kan generasi muda, anak-anak sekarang itu kan lebih condongnya ke hal-hal yang di luar dari budaya kita. Mereka itu udah mengikuti arus globalisasi. Jadi kayak banyak yang suka drama Korea ataupun film-film Amerika. Nah, jadi budayanya sendiri itu seperti tidak dilestarikan lagi. Dilestarikan ya, tapi kurang gitu. Menurut Bapak bagaimana sih cara agar anak muda ini tertarik kembali dengan budayanya? Kan budaya kita kan banyak kan Pak, bukan wayang aja. Dari berbagai daerah juga banyak gitu loh. Menurut Bapak bagaimana nih cara agar anak muda kembali tertarik kepada budaya dan leluhurnya gitu? Bagaimana menurut Bapak? Ya, berkaitan dengan hal itu memang sebagai tanggung jawab moral saya sebagai seorang dalang senior dibandingkan adik-adik dan anak-anak, saya upaya untuk ikut terus melestarikan seni pedalangan saya dengan mendirikan sanggar ini kan, Sanggar Madyawarati ini adalah upaya saya untuk membuat ketertarikan anak-anak muda, terutama anak-anak dari usia SD, bahkan ada yang dari usia TK sudah kita ajari untuk berlatih pedalangan. Dan kebetulan di Kabupaten Gunung Kidul ini setiap tahun ada festival pedalangan. Yang festival itu dibagi dalam kelompok umur anak dan umur remaja. Dan saya selalu mempersiapkan untuk anak-anak yang ikut di sanggar saya. Kita persiapkan setiap tahun mengikuti festival sehingga dia akan ada ketertarikan, ada harapan untuk kalau juara nanti kan ada reward atau hadiah dari Dinas Budayaan. Nah, itu sebagai pemantik memacu anak-anak senang pada pedalangan. Di samping itu saya juga memberikan edukasi kepada anak-anak SD. Jadi saya seorang dalang masuk di SD. Ada beberapa SD yang pernah kita datangi seperti SD seputar Wonosari. Kita membawa contoh-contoh tokoh wayang yang kita perkenalkan sehingga mulai sejak dini anak-anak diperkenalkan. Kemudian juga saya mengharap kepada masyarakat luas yang terutama yang masyarakat yang masih mencintai wayang untuk selalu mengadakan pagelaran wayang di setiap event, sehingga ketika banyak pagelaran di setiap event wayang tentunya anak-anak muda sering menonton dan akhirnya dia akan senang karena di tokoh-tokoh itu ada yang
cocok dengan kepribadian dia sehingga dia mencontoh dari tokoh-tokoh wayang tersebut dalam lakon. Itu upaya-upaya saya untuk terus melestarikan seni pedalangan. Wah. Kan ya, jadi keren juga. gitu Mas Fatu, sekarang udah jelas kan? Iya. Nah, sekarang kita lanjut nih dengan sesi bermain wayang dengan Bapak Agus. Wah, kita berarti ada wayangnya nih. Iya, nanti kita belajar juga dari Bapak Agus nih. Nah, Oh ya. Mana wayangnya? wayangnya mana ya ini kok? Oh, ini. itu Terima dia. kasih. Terima Terima kasih. kasih, Mbak. Terima kasih. Siap. Iya, Bapak boleh nih gimana sih caranya buat belajar Iya, Pak. main wayang tuh gimana, terus tokoh-tokohnya ada apa aja? Bisa dijelaskan ke kita berdua, Bapak. Oh iya, ini ada beberapa contoh Oke. wayang. Ini ada beberapa tokoh dan saya perkenalkan. Ini mungkin sudah familiar, ini untuk siapapun familiar. Ini namanya gunungan atau dalam pedalangan kayon. Nah, yang kayon ini adalah menggambarkan seluruh isi bumi alam ini. Iya, seluruh isi alam dan menggambarkan watak-watak manusia juga. Di sini ada ya namanya hewan, ada rumah, ada nanti ya. Ini menggambarkan watak manusia. Watak manusia itu mempunyai hawa nafsu. 4 hawa nafsu tadi ya bisa suatu saat seperti hewan, bisa suatu saat seperti Brahmana dan sebagainya. Nah, dalam pertunjukan wayang ini untuk membuat tek per adegan, sehingga misalnya dari adegan keraton mau jadi adegan ke alun-alun misalnya. Kita pakai ini untuk dipisah dengan ini. Untuk perpindahan. Untuk perpindahan per adegan. Transisinya. Nah, Ya, transisinya ini. transisinya. Nah, ini transisinya pakai ini nanti sehingga penonton sudah punya imajinasi, setelah keraton nanti ada adegan yang lain. Ada beberapa lagi wayang yang bisa kita lihat. Nah, ini pernah lihat ini tokoh apa ini? Aduh, apa ya? Tahu. Saya lupa, Pak. Aku nggak hafal. Tapi Tapi sering melihat. sebelum ini tokoh yang depan ini, karena ini tokoh Pendowo Limo. Pendowo Limo itu, nah ini yang paling paling ini kakaknya ini. Oh, iya. Nah, ini kakaknya yang tadi ini namanya Puntadewa atau Yudhistira. Ini wataknya dia orangnya halus, jujur, pemaaf, dan kalau basa Jawanya lega lila donya ing pati. Jadi ketika nyawanya pun mau diminta dia serahkan. Untuk raja ini ada raja yang sangat halus. Bisa Boleh coba nggak? pegang nggak, Pak? Kita berdua boleh Nah, coba belajar ini nggak, Pak? untuk tokoh yang halus seperti ini, pegangnya seperti ini. Nah, Oh. gini ini namanya menyempurit. Nah, gini sehingga Ada kalau caranya jalan juga? ada cara. Kalau jalan dia kan halus. Oh, Nah, gini. Ya, Wah, ini dari kulit ya, Pak? Ini betul. Itu dari kulit. mahal berarti, Pak ya? Ya, lumayan lah. Ini tangannya gimana, Bapak? Oh, Gini, itu jogetnya gareng kalau itu. Kemudian Balik nggak sih? oke, ya tokoh Puntadewa. Ya, kemudian Puntadewa itu punya adik namanya ini Werkudara atau Bima. Gede ya. Tokoh Bima itu tokoh yang gagah perkasa, wataknya jujur dan dia punya watak pemberani, sehingga ketika punya cita-cita belum dia pulang, misalnya mau meraih cita-cita belum pulang ke rumah sebelum cita-citanya berhasil. Oh. Ini tokoh, prinsipnya makanya ya. ini bisa sebagai inspirasi kita, walaupun ini wayang tapi punya cerita. Kita tidak akan kembali ke rumah sebelum cita-cita kita tercapai, seperti itu tokoh Werkudara. Nah, ini wayang besar sehingga pegangnya gepok seperti ini biar dia gagah. Nah, jalannya kan gagah seperti ini. Nih. Wah, Gede banget. banget. Iya. Coba lihat. Wah, gede Iya. sekali Ini ternyata. Nah. menutupi badan sekali nih. Ini seperti tadi, gede seperti Yayu tadi kan ini. Ya, yuk. Ya. Asistenmu, Mbak. Kemudian yang ini adiknya lagi nih tokoh, mungkin ini sudah kenal, ini Arjuna iya. atau Janaka. Dia tokoh yang pintar, cerdik dan sebagai gambarannya senang berprihatin ini, senang prihatin, senang bertapa, senang mencari ilmu. Ini tokoh Janaka. Ini anak ketiga dari Kunti. Dari Kunti kan ini Iya. Pendowo Lima kan. Iya, benar. 1 Puntadewa, 2 Werkudara, 3 Arjuna, adiknya ada 2 kembar. Nakula dan Sadewa itu adiknya. Ini kok Ini contoh-contoh, contoh-contoh wayang. Dan wayang dalam satu kotak itu jumlahnya ya paling tidak 200
tokoh lah. Wah, Karena gambaran beberapa negara kan, beberapa Iya. negara sehingga yang kita nggak mungkin kita memperkenalkan satu tokoh sampai 200 tokoh, waktunya kan habis. Iya, pasti bener habis banget. waktunya Pak. Ya kira-kira ini sebagai sekilas pengenalan tentang wayang. Saya baru pertama kali loh Pak megang wayang. Baru pertama kali ini loh Mbak. Iya. Iya, baru pertama kali megang wayang. Keren Oke. juga ya. Keren. Ini bapak takut Tuh. nanti rusak. Oke, ya. Gak bisa bayar. Iya, gak bisa kak. Setahu saya tuh wayang itu juga mahal harganya bapak kalau Oh, wayang iya. kulit ya. Betul. Ini dari kulit. Kemudian yang ini garan atau jempolnya ini dari apa namanya tanduk kerbau. Oh. Tanduk kerbau. Makanya ini. Keren ya. Tanduk kerbau. Berarti nggak sembarangan Iya. kulit ya Pak ya. Ada yang hitam, ada yang kuning. Kalau yang kuning itu tanduk kerbau buli. Belum pernah lihat? Belum. Sama. Kerbau buli ada di wilayah mana? Sulawesi itu banyak. Baik Jadi, bapak. iya. Terima kasih atas pengarahan sama peragaannya. Iya, Kita sudah kita diajarkan belajar ya. bagaimana cara memegang wayang, terus apa aja tokoh-tokohnya, terus filosofinya juga iya. Benar sekali. Oh iya, ini saya bawa beberapa alat musik. Oh. Barangkali ingin melihat atau saya perkenalkan cara-cara bermainnya. Oh, Bisa. Boleh ya, Pak? Boleh. Nah, Mau bisa enggak Pak? diperlihatkan. Mau. Kita ke sana aja ya. Ayo. Oh ya. Boleh kesana bapak? Monggo, Boleh. silakan. Mari. Ayo. This is not a quick meal. This is a lunch that was made of an everyday effort, 6 hours of preparation. If we look back and see, we will realize that there is more behind every local craft. This is not manufactured, but handcrafted in every part. This one has to harvest only to get the finest, a color that can only be achieved by patience and respect for nature. The other has to pick one in 1,000, layering one by one, getting the best from the rest. Some others breathe a new life into traditions, so it can be handed over for future generations. Where this one has to blend ingredients flawlessly for a smell we long for endlessly, and this one might have spent years painting the pattern slow and steady. Here they are. Never get tired of perfecting the craft. For every question we ask, what good it might bring, at the same time, they work tirelessly, reaching for perfection, patiently. Wah, banyak banget alat musiknya, beneran. Banget coy. Iya, kamu mau nyoba nggak? Apa ini namanya? Kamu mau nyoba yang mana mas? Kayaknya yang gede itu apa sih namanya? Gong Cina ya? Gong Cina? Ada nadanya. Nyobain? Kok nggak ada ininya ya? Nggak tahu. Siapa kalian? Astagfirullahaladzim. Kok pada mainin alat musik sembarangan? Emang udah izin sama bapak saya? Belum, bapaknya siapa? Saya lihat apa ini kok ikut aja Pak. Ini loh pak, pada udah sopan. Masa pada mainin alat musik sembarangan? Emang udah izin? Oh, alah ini tuh Mbak dan Masnya ini kan host di sini. Kamu kemana saja tadi kamu? Oh ya ampun. Maaf ya Akhir Mas. bos saya sampai jatuh ini. Oh ya pak. Soalnya dari tadi nggak ke studio, aku muter-muter. Iya, Bapaknya tadi habis dari toilet, jadi nggak ditemenin. Nah, kenalan dulu sama Mbak dan Mas ini, kenalan. Ya. Kenal di sini aja, sini. Enggak, kita kembali di ini aja di studio dalam studio. aja, biar enak kita ngobrolnya. Udah mau ke studio kita Oh, iya. ngobrol-ngobrol. Boleh. Jadi nanti kita main ininya nanti aja. Iya. Masih kaget saya ini loh. Iya, langsung saja ya. Yuk kita. Ayo bapak. Pak, kita kembali lagi Pak ya, nggak jadi kita mainin Ayo nanti mas, aja Pak. mari, ayo, apa harus ku gandeng? Ya, Ayo mari bapak. Ayo kita duduk dulu ya. Kita belum perkenalan. Mari. Abi lu. Iya, Bapak. Kita belum perkenalan dari. Belum, ini mau kenalan. Oh iya, Pak. Saya lupa ya. Iya.
Saking terkejutnya loh tadi saya dimarahin sama Astagfirullah. Ini Mas Abil ternyata galak. Nggak sesuai. Iya Mas, boleh kenalan nih dari nama, umur, sama apa ya? Sama apa? Kesibukannya? Iya, kesibukan saya. Boleh. Oh iya, nama saya Maning Arya Abilowo, bisa dipanggil Abil. Saya masih umur 15 tahun. 15. Saya kira tadi 18 nanti. Iya. Terus muda. Lanjut boleh lanjut. Saya masih kelas 10 sampai SMP. Oh, Kelas 10. kelas 10 ya. Terus kesibukannya apa aja nih sehari-hari? Untuk hari-hari ini nggak ada sih. Oh, sebagai siswa aja. Iya, tapi kalau bulan lalu pernah ikut latihan festival ketoprak remaja antar kabupaten. Itu lomba juga Mas? Iya, lomba. Terus itu judulnya Pola. Pola apa itu? Pola. Oh, judul lombanya Pola. Iya. Oh. Jadi di Kapanewon saya di Wonosari itu judulnya itu. Wah, habis itu kenapa Pola? Karena di dalam tokoh semua tokoh itu ada dosanya. Terus pada akhirnya nanti di neraka bakal disiksa. Disiksa. Jadi kan tadi Abil sebagai siswa dari masih siswa SMA terus juga berkecimpung di budaya-budaya juga. Selain itu ada nggak pengalaman Abil di dalam dunia seni di Perjalanan Iya, atau perjalanan apa? atau apa? Ada nggak? Kalau itu ada. Tahun kemarin pernah ikut lomba-lomba juga kayak lomba upacara adat, Ya. lomba antar SMP dan walaupun nggak juara tapi alhamdulillah dapat pengalaman juga. Wah, berarti udah lama ya sih? Aku dari kapan nih? Kalau dari kapan? Dari tahun kemarin. Iya. Tapi kalau mohon maaf nih ya, kalau Abil kalau misalkan dari umur berapa turut andil dalam festival kebudayaan atau budaya-budaya lainnya dari TK, SD atau awan? Atau dari lain nih? Atau dari lahir langsung? Kalau wayang. kalau main wayang itu sejak TK. Sudah TK. Kecil. Selain wayang? Selain wayang saya juga ikut latihan nari juga. Ya itu tadi awalnya pertama kali itu ikut festival upacara adat tahun 2023. Oh, gitu nih. Berarti anaknya Bapak cukup keren ya, Bapak. Keren sekali, Keren. turut andil melestarikan budaya. Ini biasanya Bapak kalau pas latihan tuh anaknya Mas Abil ini ikut gak ya, Pak? Ya, memang tadi udah diceritakan lihat tentang dunia budaya sudah semenjak kecil ya. Dan ketika waktu masih kecil, belum TK bahkan masih kecil, beberapa 2 tahun atau 3 tahun. Kalau saya mendalang ikut, dia kuat melek satu malam suntuk. Wah, pagelaran wayang itu kan dari jam 9 sampai berakhir jam 4 lah. Beberapa jam dari malam suntuk, dia kuat meleknya. Akhirnya ketika dia menginjak SD itu saya perkenalkan untuk main wayang betulan. Saya bikinkan naskah perjalanan. Kemudian waktu ada festival atau lomba saya ikutkan beberapa kali ikut festival itu lomba. Pernah juga sebagai penyaji terbang atau gending terbaik waktu itu. Sebagai penyaji terbaik juga ada pialanya waktu masih SD. Beri tepuk tangan. Yang mewakili kita juga ya untuk melanjutkan melestarikan budaya Jawa. Lanjut nih untuk Mas Abilnya sendiri, kira-kira Mas Abilnya nanti ke depannya lebih condong kemana? Lebih condong ke ketoprak atau nari atau mengikuti jenjang bapaknya ke dunia perwayangan? Kira-kira gimana nih? Kalau itu mungkin bakal lebih ya tergantung aja. Soalnya kan juga buat nambah pengalaman dari segala budaya seni manapun. Tapi sekarang ini lebih condongnya kemana? Kalau kali ini condongnya lebih ke Tari tradisional berarti ya. Saya juga bisa nari. Wah, ini juga bisa nari banyak. Iya, siapa tahu bisa jadi partner nari apa sih salahnya? Nah, pemirsa, jadi bisa kita lihat ya. Kalian semua tuh harus melestarikan budaya Jawa. Jangan ditonjolkan itu yang luar-luar saja kayak dance terbaru atau apalah gitu ya. Jadi kita pada hari ini kita kedatangan bukan hanya bapaknya saja, ternyata kita juga kedatangan anaknya yang tiba-tiba masuk ke dalam studio kita dan memberikan pengalaman yang luar biasa juga. Nah, tadi tepuk tangan dulu. ya, tepuk tangan dulu. Nah, tadi kan
kita berdua kan mau main alat musik, tapi ternyata dimain sama dia. Jadi kita nggak jadi main alat musik. Jadi sekarang kita mau nyoba lagi ke sana. Mau nyoba lagi nggak? Kita belum belajar kan? Boleh nggak, Bapak? Boleh Pak, kita belajar. Boleh. Oke. Ini Mas boleh bantu ajarin main alat musik kan? Oh iya, boleh. Ayo kita main ya. Ayo. Oke. Ayo kita. Mari. Terima kasih. Ayo. Kamera ikut ya. Ayo kamera. Moga Mbak. Ya. Nah, jadi teman-teman, jadi pemirsa sekalian, jadi Ya. alat-alat musiknya diangkut ke studio kita. Jadi kita akan belajar bareng. Wah, banyak nih. Ada apa aja nih Bapak Mas Abil? Ada kendang, ada demung, ada saron, ada gender, ada selendang, ada kenong dan bunang. Ini rebab yang paling mudah untuk kita pelajari tahap awal yang ini namanya balungan atau kita sarung belajar ini. ini aja Pak ya. Nah. Ini yang paling mudah untuk kita belajar awal. Ini ada partiturnya, ada notasinya. Oh, ada notasinya. Ada notasi gendingnya. Kebetulan kita nggak nyiapkan gending untuk ditabuh hari ini. Jadi cara tabuhnya cuma seperti ini. Ji, rolu, monem, ji. Enggak. Satu oktav tabuh satu gembiangan kalau dalam bahasa gamelannya. Ji. Nah, ini satu oktav. Cara mukulnya? Cara mukulnya gimana? Nah, sambil memukul, sambil tangannya ini memegang yang Menjepit. setelah dipukul biar suaranya nggak menggema. Boleh coba ya Pak? Coba. Tadi ada teman yang bisa nembang tadi, yang mau belajar iya, nembang tadi iya, gimana? iya. Oh, ya di Bisa mana ya? di sini Oh iya. aja. Oh ya Mbak ya, yuk sini. Tadi kita Katanya mau juga belajar. Belajar. Oh, Ini iya. jadinya begini. Maju ya, yuk. Gimana Ya. ini? Coba kita Gimana belajar ini? bareng. Nah, Coba aja Mas, coba ya. Ini sambil zip. Oh iya. Ini habis dipukul baru Ini dijepit. acaranya sudah mau selesai kok belum tutup. Ya, tapi agak Iya, lamain dulu. sampai lupa belum nutup acara. Ini baru Iya Bapak. Kita tutup. Tutup dulu. Kita tutup acaranya dulu. Budi dulu ya, mohon maaf kita tutup acara ternyata. Iya Mas. Maaf, Sini nggak Mas. apa-apa. Sini. Sini Mbak Isma. Oke, tutup dulu. Tutup dulu ya. Tutup dulu. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Agus Sunarto dan Mas Abil yang telah sedia nih hadir di episode Sapa Saya kali ini. Tadi kita juga sudah membahas latar belakang, profil, dan bagaimana sih Bapak ini mau untuk berkembang hingga Dan juga sekarang. Kita berterima kasih kepada seluruh kru dan tim kreatif yang menyusun konsep acara ini, yang menjadikan studio kita hari ini seperti Pondopo yang sesungguhnya. Tepuk tangan untuk tim kreatif kita. Beri tepuk tangan. Oke, pemirsa, sampai jumpa di episode berikutnya yang tidak kalah menarik. Terima kasih kepada para pemirsa yang setia menonton acara ini. Sampai jumpa, salam budaya. Sapa saya, Sapa bersama budaya. Mari kita lanjutkan main lagi. Ayo. Wah. Satu-satu. Ini aku mau nyoba yang kendang dong. Ayo sini yang sini Mas. Coba yang sini. ya, yuk. Coba aja dulu Mas. Yang tadi. Oh iya, boleh.